Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu. Untuk kali ini materi kelas 10 yaitu tentang kontrol diri atau mujahadah an-nafs. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru wa in istansarukum fid dini fa'alaikumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq wallahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan, kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Isi dan kandungan ayatnya. Pada ayat-ayat sebelumnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kaum muslim tentang sikap yang harus dilakukan saat berhadapan dengan orang kafir. Sementara ayat-ayat ini menjelaskan hubungan yang harus dijalin antara sesama umat Islam dalam membentuk tatanan umat yang kokoh dan kuat. 2. Jalinan kasih dan sayang senantiasa saling melindungi harus selalu dibina antar kaum muslim. Bukan hanya sekedar mengorbankan harta, namun harus juga melalui jiwa dan raga, seperti yang telah diperankan oleh kaum muhajirin dan ansor. Mereka saling mengorbankan apa saja yang dipunyai dalam menegakkan kehormatan dan martabat agama. 3. Sesama orang beriman harus saling membantu, menolong, dan memperkuat, terutama saat-saat menghadapi musibah atau kesulitan. Sebaliknya, mukmin harus melakukan kontrol diri untuk tidak saling berdebat, berselisih paham, apalagi bertengkar, yang pada akhirnya hanya menimbulkan kekacauan dan kerusakan yang lebih besar. Karena akibatnya, kekuatan umat akan semakin menurun dan lemah di hadapan musuh-musuhnya. 4. Perlu kesungguhan bagi setiap muslim untuk bersama-sama memikul beban berat perjuangan, saling menolong dan melindungi, baik melalui harta maupun jiwa, dalam mengemban risalah ilahi yang kini tantangannya semakin berat dan semakin kompleks. 5. Pada setiap kurun atau masa, selalu ada sekelompok umat yang bersikap mementingkan diri sendiri, tidak mau berbagi dan peduli.
apalagi berkorban dengan harta dan jiwa mereka. Melalui ayat ini, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan teladan dan contoh yang bagus, yakni perjuangan dua kelompok umat Islam, yaitu kaum Muhajirin dan Ansor. Sementara satu kelompok yang tidak perlu ditiru, yaitu kaum Muslim yang tidak ikut hijrah bersama Rasulullah SAW. 6. Keberhasilan dan kesuksesan sangat dipengaruhi komitmen yang tinggi, ikhtiar yang sungguh-sungguh, kontrol diri yang terus terjaga atau stabil, dan kebersamaan dalam merasakan suka dan duka. 7. Perlunya umat melakukan hijrah di saat menghadapi situasi dan kondisi yang serba tidak menentu. Hijrah bukan hanya berpindah dalam makna fisik, namun yang lebih penting adalah hijrah dalam makna rohani, yaitu bertekad bulat untuk senantiasa mengubah pola hidup atau lifestyle yang buruk menjadi baik, lemah semangat menjadi bersemangat, miskin cita-cita menjadi tinggi cita dan asa. Salah satu hadis tentang kontrol diri yaitu An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa syadidu bisur'ati innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadabi. Rawah Bukhari Muslim. Terjemah hadis dan maknanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang kuat bukanlah orang yang biasa menang saat bertarung atau bergulat, tetapi orang kuat itu adalah yang mampu mengendalikan nafsunya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, kandungan dari hadis ini yaitu yang pertama, Islam memberi pengertian yang berbeda tentang siapa yang dapat diberi julukan sebagai orang yang kuat atau tangguh. Mereka bukan yang selalu menang saat bertarung, berkelahi, atau bergulat. 2. Pentingnya kontrol atau mawas diri ketika meniti kehidupan di dunia ini. Kita sadari bahwa banyak godaan dan rintangan yang mengelilingi hidup keseharian kita, apalagi bagi yang hidup di kota-kota besar yang sering berhimpitan dengan banyak kepentingan yang berbeda-beda. Ketiga, kemenangan dan keberhasilan hanya dapat diraih oleh orang-orang yang mampu mengendalikan dirinya, meredam hawa nafsunya saat marah, dan selalu meningkatkan kesabaran saat ditimpa musibah, masalah, dan duka nestapa. Imam Al-Ghazali membagi hawa nafsu menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, keserakahan nafsu terhadap harta benda. Yang kedua, nafsu amarah yang akan membutakan hati. Yang ketiga, kesenangan duniawi mendorong nafsu. Dan yang keempat adalah nafsu syahwat. Pada hakikatnya, melawan hawa nafsu atau mujahadah an-nafs itu sungguh sangat susah. Ia laksana perang melawan diri, sebuah pertarungan yang tiada henti dan berlangsung sepanjang ruh bersemayan di badan. Berbeda dengan perang melawan pihak lain, karena sasarannya jelas dan tampak dengan jelas pula pihak yang menang atau sebaliknya yang kalah. Mungkin apabila nafsu itu ada di luar jasad atau dapat diindra, kita akan mudah menekan dan membunuhnya sampai mati. Namun, nafsu itu ada dalam diri kita dan mengalir bersama aliran darah serta menguasai seluruh tubuh. Karena itu, tanpa tekad kuat dan kemauan yang sungguh-sungguh, kita pasti dapat dikalahkan. Bahkan boleh jadi akan dipermainkan atau diperalat sesukanya. Nah, untuk itu mari kita sama-sama untuk melawan hawa nafsu kita atau mujahadah an-nafs, agar kita senantiasa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia maupun di akhirat. Mungkin itu materi yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf segala kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.